Halo guys, kembali lagi bersama gua Abidin. Kali ini gua mau melanjutkan sequel dari film kemarin yang berjudul Saretagawa no Blue. Seperti yang kalian ketahui di film sebelumnya bahwa Eiko sempat kepergok teman Noboru sedang berselingkuh dengan lelaki lain, dan teman Noboru pun menceritakan semua yang dia lihat. Tetapi Noboru pun tidak mempercayai sang teman karena ia percaya bahwa Noboru dan Aiko sama-sama saling cinta. Oke guys, gak usah terlalu lama-lama spoiler di awal, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Kita makan, kita lihat tua dulu. Tua aman. Sudah selesai. Guys, guys. Nama Yesus, guys. Film dilanjutkan dibuka dengan Noboru yang sedang merenung dan memikirkan ucapan temannya. Dia sebenarnya tidak mempercayai sang teman. Dan tak lama dari itu, Aiko pun pulang bekerja. Betapa kagetnya Noboru ketika melihat Aiko menggunakan baju yang seperti temannya bilang tadi. Noboru pun jadi bimbang dan antara tidak percaya dan sedikit curiga kepada Aiko. Noboru pun sedikit berbincang-bincang dan berujung meminta jatah kepada Aiko. Tetapi Aiko pun menolak dengan beralasan kecapean karena pekerjaan yang sangat banyak. Noboru pun seakan tidak percaya dan beranjak untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, Noboru terus memikirkan ketidakpercayaan dan keraguan Noboru sendiri. Kecurigaan Noboru semakin menjadi saat Aiko menolak untuk bercocok tanam bersama dirinya. Dan di sisi lain, Aiko sedang bermain sosial media yang dimana aktivitas Aiko selama ini dengan Noboru selalu diupload di sosial media. Sampai-sampai Aiko mendapatkan followers yang banyak. Saat asik bermain HP, Aiko mendengar Noboru mau memasuki kamar. Aiko pun pura-pura untuk tertidur. Noboru memandangi Aiko sehingga Aiko pun terbangun dan menegur Noboru agar segera tidur. Noboru yang kepergok pun grogi dan langsung mengajak Aiko memperbanyak populasi manusia. Tetapi Aiko menolak dan beralasan dia masih belum siap memiliki anak. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Aiko di tempat kerja sedang bersama sang selingkuhan. Aiko pun bercerita kepada selingkuhannya tersebut bahwa suaminya ingin mempunyai anak. Sang selingkuhan itu pun memperlihatkan foto anaknya yang sangat mengemaskan. Aiko pun marah karena sang selingkuhannya tidak peka. Aiko pun mempunyai rencana di mana ia ingin bermantap-mantap dengan sang selingkuhannya terlebih dahulu dan setelahnya baru ia bermantap-mantapan dengan Noboru, yang dimana ditarik kesimpulan bahwa anaknya nanti bukanlah anak Noboru, melainkan anak hasil perzinahan. Selingkuhannya pun menyetujui dan berjanji akan bermantap-mantap sepuasnya pada hari Sabtu saat acara ulang tahun Aiko. Dan di malam harinya saat Noboru menghampiri Aiko di kamar, terlihat Aiko tidur dengan menggunakan masker wajah, yang dimana Aiko sebenarnya menghindari suaminya agar tidak bermantap-mantap terlebih dahulu dengan suaminya, agar pada hari Sabtu ia bisa berkembang biak dengan sang selingkuhan terlebih dahulu. Singkat cerita, di Sabtu paginya terlihat sang selingkuhan yang hendak pergi menemui Aiko. Ia ditegur oleh sang istri dan menagih janjinya untuk pergi ke taman. Dan tetapi selingkuhan Aiko pun beralasan ada urusan pekerjaan. Di sini diketahui bahwa selingkuhan Aiko memiliki istri serta anak. Anaknya pun menangis dan selingkuhan Aiko pun pergi. Sang istri pun bersedih dan menenangkan bayinya. Di sisi lain, di kediaman Noboru, terlihat Aiko sedang berpamitan kepada Noboru akan berangkat bekerja. Noboru pun kaget dikarenakan hari Sabtu sebenarnya hari Aiko libur bekerja. Aiko pun meyakinkan Noboru. Aiko berkata bahwa Aiko telah membuat kesalahan sehingga Aiko terpaksa berangkat bekerja hari ini. Noboru pun sedikit curiga, tetapi
dengan sedikit rayuan dan ajaan pengecerotan setelah pulang bekerja, Noboru pun luluh dan mengiyakannya. Dan Aiko pun pergi meninggalkan rumah. Noboru pun yang berencana mengajak Aiko makan di restoran pun tidak jadi dan menggantinya dengan makan kue di rumah. Noboru pun membuatkan kue yang spesial untuk Aiko. Noboru membuat kue sambil memikirkan kecurigaan demi kecurigaan yang Noboru rasakan. Tetapi Noboru berusaha menguatkan dan mempercayai Aiko. Noboru pun membuat kue yang spesial untuk Aiko. Di sisi lain, Aiko sedang asik bergenjot ria bersama selingkuhannya. Singkat cerita, sepulangnya Aiko di rumah, Aiko pun terlihat lemas dan kecapean. Noboru pun memberi Aiko kejutan, tetapi respon Aiko biasa saja dan terlihat lemas. Noboru pun sempat bingung dengan respon Aiko. Aiko pun sempat memfoto hasil dekorasi dan hasil kue buatan Noboru untuk diupload di sosial media. Aiko pun menepati janjinya saat berangkat bekerja tadi. Noboru dan Aiko pun bergegas untuk mantap-mantap sesampainya di kamar. Noboru pun mengambil pengaman, tetapi dicegah oleh Aiko, di mana Aiko berkata ingin merasakan secara langsung milik Noboru. Noboru pun sangat senang, tetapi permainan itu pun tidak berlangsung lama. Noboru pun meminta maaf kepada Aiko. Aiko pun kecewa dengan Noboru dan di waktu yang bersamaan selingkuhannya Aiko pun menelpon. Noboru menegur Aiko dan Aiko beralasan bahwa ada masalah pekerjaan. Aiko pun keluar dan berbicara kepada sang selingkuhan kalau jangan telepon terlebih dahulu dikarenakan situasinya masih menjengkelkan. Akhirnya sang selingkuhan itu pun melanjutkan dengan chattingan. Di akhir film diperlihatkan istri sang selingkuhan yang mengetahui isi chattingan Aiko dengan suaminya, dan film pun bersambung. Ya guys, terima kasih telah menonton. Segini aja episode dari film Saretagawa no Blue. Nantikan episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar mendukung channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode atau video selanjutnya. Ya guys, gua Abidin cabut dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video guys. Thanks for watching. Bye bye.